Kalau Lampung sendiri itu sebenarnya kan luas banget. Ya, ya. Dan banyak banget tidak hanya Hindu Jawa aja yang di Lampung, bahkan orang Bali ada. Kekeluargaan gitu kan. Kemudian benar-benar saling menghormati satu sama lain. Jadi di desaku sendiri itu tuh berapa agama ada. Itu ada Muslim, kemudian ada Kristen, Katolik, dan Hindu gitu ya. Kemudian Buddha juga. Itu pun kalau hari raya Idul Fitri gitu ya. Idul Fitri itu juga kami yang non Muslim juga berkunjung juga ke saudara-saudara di sana. Iya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo semutan Jaskar, kembali di akun YouTube saya Jaskar Project. Nah, kali ini Jaskar Project mempunyai konten yang berbeda juga. Tapi tetap sih pembahasannya mengenai Hari Raya Galungan Kuningan. Tapi saya mempunyai bintang tamu teman saya ini dari Lampung gitu. Saya bakal menanyakan gimana sih perayaan di Lampung dengan di Bali, apakah sama atau tidak. Nah, kalau langsung saja saya perkenalkan dulu nih sebelum saya mulai. Namanya siapa? Mbak Dewi? Mbak Dewi ya? Iya, betul. Mbak Dewi. Karena udah lupa ya. Oh. Nah, Mbak Dewi ini adalah teman saya dari satu organisasi kali berapa tahun lah gitu. Tapi udah saya undang berapa kali, tapi baru pertama kali mau tampil di sini. Sibuk. Sibuk, Mbak Dewi ini sibuk menjadi presenter. Biasanya dia nanya, sekarang saya yang nanya. Betul kan? Iya. Nah, gimana nih keseharian nih sebelum saya langsung ke topik kan saya nanyain kebiasaan. Selama corona ini apa sih kebiasaan sekarang? Ya, jadi terima kasih loh udah diundang di Jaskar Project. Luar biasa, sukses selalu. Ya, jadi langsung karya kabar baik. Terus di tengah pandemi seperti ini tentunya banyak banget kegiatan yang tercancel bahkan tertunda gitu ya. Tercancel. Kemudian kesibukan saat ini masih kerja juga, aktif bekerja di salah satu media di TV gitu ya. Dan sambil kuliah juga dan menjalankan bisnis gitu. Jadi masih ada kesibukan di tengah pandemi. Berarti Dewi termasuk wanita yang beruntung gitu. Kenapa beruntung? Saya aja di rumah kan. Oh gitu. Di rumah dan tidak punya pekerjaan. Kalau Dewi kan punya pekerjaan. Disyukuri saja ya. Saya syukuri betul. sih, cuma kantong saya yang mengering gitu. Iya. Sudah meronta-ronta. Ya, udah ronta-ronta nih. Iya. Nah, saya langsung aja ya. Saya kan kalau saya di Bali kan sering ngerayain Raya Galungan dan Kuningan tuh biasa membuat penyor gitu biasanya. Kalau di Lampung biasanya gimana? Kalau buat penyor sama buat juga gitu. Jadi di Lampung juga setiap hari Raya Galungan itu ya sebelumnya juga buat penyor. Penyor juga ya. Buat juga. Terus gininya juga kalau di Bali kan didendek juga. Ada yang nampah juga, nampah babi itu. Kalau di Lampung itu juga ya? Nah, kebetulan sebelum jauh nih ya. Jadi tadi kan sempat diceritain juga kalau Dewi itu memang asalnya dari Lampung gitu. Iya, Tapi orang tua suku emang Jawa. Jadi banyak yang ngira saya transmigrasi dari Bali yang pindah ke Lampung, padahal enggak. Jadi orang tua Jawa gitu. Kemudian kami tinggal di Lampung. Kalau saya lahir di Palembang, besar di Lampung, baru 2015 ke Bali gitu. Jadi masih banyak banget gitu ya teman-teman saudara kita di Bali gitu ya yang mengira bahwa ketika orang Jawa itu pasti dikiranya Muslim gitu. Padahal banyak juga teman-teman saudara-saudara kita yang suku Jawa tapi beragama Hindu gitu ya. Seperti di Tengger juga, kemudian juga ada Hindu Keharingan di Kalimantan gitu. Itu yang banyak orang yang belum tahu bahwa ada Hindu Bali gitu, Hindu Jawa. Sebenarnya kan Hindu itu kan agama, ya udah agama Hindu aja gitu kan. Bali, Jawa, Sunda itu kan suku gitu. Itu yang belum banyak orang tahu gitu ya, mungkin karena sering banget Dewi ditanya gitu ya ketika dari mana, dari Lampung, Jawa gitu. Oh, Muslim ya gitu. Jadi kayak langsung ngejudge Muslim ya gitu. Padahal kan banyak juga orang-orang Hindu gitu ya di Jawa. Jadi kami adalah suku Jawa kemudian beragama Hindu yang tinggal di Lampung gitu. Kalau asli Lampung sendiri itu memang mayoritas Muslim gitu. Jadi kami memang banyak banget transmigrasi dari Jawa yang ke Lampung gitu. Nah, kalau di Lampung sendiri ya, terutama di desa aku ya.
Oh, itu di Kabupaten Pringsewu, desanya itu Pandan Surat gitu. Mungkin teman-teman Jasker Project juga ada yang dari Lampung juga yang nonton gitu ya. Atau nggak, nanti browsing ya, browsing. Boleh-boleh gitu kan. Jadi sama juga merayakan Hari Raya Galungan juga. Namun untuk penampahannya memang kami di suku Jawa ini sendiri tidak seperti yang ada di Bali gitu. Kalau di Bali itu kan wajib banget ya nampak Iya. apa namanya celeng Celeng, gitu. Kalau iya. di sana paling ayam gitu aja sih. Tapi tetap nambah itu. Iya, ada nambah. ada penambah juga. Dan itu rame-rame atau cuma Enggak, keluarga? pribadi. Pribadi, ya. Jadi keluarga masing-masing gitu. Jadi nanti sebelum galungan itu kan bisa penambahannya. Habis itu pas galungannya biasanya dibawa. Jadi kita kayak bawa apa namanya? Ajengan gitu ke pura gitu. Jadi diaturkan itu gitu. Oh iya. Nah, ini juga Wi. Kalau di biasa di Bali kan galungan itu kan juga identik dengan barong nih ini ya. Biasanya kalau di Lampung tuh ada nggak juga barong gitu? Nah, kalau Lampung sendiri itu sebenarnya kan luas banget. Ya, ya. Dan banyak banget apa namanya, tidak hanya Hindu Jawa aja yang di Lampung, bahkan orang Bali ada. Banyak gitu ya. Nah, kalau yang di bagian suku Balinya itu ada biasanya, tapi di kampungku itu nggak ada gitu. Jadi kita nggak ada tradisi apa namanya? Barong kayak gitu, nggak ada. Nah, di sana kan kalau Dewi termasuk Indo apa jadinya? Indo Jawa. Jawa Indo jadinya. Jawa. Nah, di sana ada nggak Indo Bali juga? Kalau di kampungku, di desaku itu nggak ada, tapi di desa kecamatan sebelah itu ada. Jadi di satu kabupaten itu ada beberapa orang Bali gitu. Tapi memang kami nggak pernah ketemu gitu sih. Maksudnya kami kan biasanya jadi di Lampung ya, terutama di desa aku tuh cuma ada satu pura desa gitu. Jadi kita setiap hari raya Galungan, kemudian setiap hari raya itu kita sembahyang bersama gitu di pura gitu. Kalau di Bali itu kan banyak banget ya pura desa, pura dalam gitu kan. Nah, itu kalau di desaku terutama ya karena di sana mayoritas Jawa, itu cuma ada satu pura untuk ininya persembahyangan. Jadi pura desa. Pura desa aja untuk semua kabupaten apa itu? Nah, itu per desa. Jadi ya. Jadi ada masing-masing desa gitu punya pura gitu. Dan kami juga punya pura yang ditetapkan sebagai pura berkumpulnya umat selampung itu di Pura Wailuni ya. Jadi itu setiap Odalan, setiap Kuningan itu masyarakat Hindu itu melakukan persembahyangan bersama di sana di Pura Wailuni itu. Jadi setiap hari raya Kuningan baru semuanya ke sana dengan giliran gitu. Kalian kan di Lampung kan beraneka ragam agama nih. Misalkan kalau di Bali kan udah identik dengan agama, bukan ya kebanyakan sih mayoritas agama Hindu. Jadinya kalau mereka galungan kan orang-orang agama Hindu ya kita sering lihat. Nah, kalau di Lampung biasanya ada nggak agama-agama lain? Ya. Nah, jadi kalau di sana ya seru banget sih. Jadi masih apa ya, kekeluargaan gitu kan. Kemudian benar-benar saling menghormati satu sama lain. Jadi di desaku sendiri itu tuh beberapa agama ada. Itu ada Muslim, kemudian ada Kristen, Katolik, dan Hindu gitu ya. Kemudian Buddha juga. Nah, jadi ketika hari raya Galungan gitu kan, kita kayak buka open house gitu. Jadi semacam lebaran gitu. Jadi saudara-saudara kita yang non Hindu gitu, mereka berkunjung ke rumah kami untuk bersilaturahmi gitu kan. Jadi dulu ya sebelum corona ya. Jadi sebelum corona itu benar-benar kayak di pura kemudian selesai sembahyang kita berjabatan tangan semua, jadi kan kita bersembahyang bersama kemudian berjabatan tangan saling minta maaf agama gitu. Lain tuh kesana dia apa gimana? Nah, ini yang khusus umat Hindu. Nah, kemudian kita selesai di pura, selesai sembahyang, selesai silaturahmi di pura, kita pulangkan ke rumah masing-masing. Baru deh agama-agama lain itu datang berkunjung ke rumah kita. Begitupun kalau hari raya Idul Fitri gitu ya. Idul Fitri itu juga kami yang non Muslim juga berkunjung juga ke saudara-saudara di sana. Jadi biasanya nggak hanya galungan aja deh. Jadi biasanya saat hari raya Nyepi juga. Jadi pas ngembak geninya kita juga open house gitu. Tapi kalau Nyepi di sana libur atau gimana ya? Iya. Kalau aktivitas di sana kan nggak mayoritas Hindu ya, jadi kita juga sedikit gitu kan umat Hindunya di sana, jadi memang tidak ada penghentian aktivitas ya seperti di Bali itu kan benar-benar tidak ada aktivitas sama sekali gitu. Tapi kalau di sana ada, namun bagusnya juga mereka menghormati kami yang sedang melakukan berata penyepian gitu. Nah, kembali ke Raya Galungan Kuningan juga nih, Dewi kan udah berapa tahun di Bali sekarang? Ini adalah tahun kelima. Nah,
selama tahun kelima ini, Dewi, selain yang saya tanyakan tadi, Ya. ada nggak yang Dewi rasa ada perbedaan di Lampung dengan di Bali Ya. untuk perayaannya? Sebenarnya kalau secara garis besarnya tidak ya ketika kita melihat esensinya Ya, gitu ya. kan, tapi dari prosesinya gitu ya mungkin banyak ya bedanya, karena di Lampung itu simpel banget gitu ya, mulai dari Banten, mulai Ya, dari ya. upacara dan upakara itu simpel banget gitu. Jadi ketika waktu awal-awal gitu ya merayakan galungan di Bali, sejak 2015 tuh saya nggak pernah merayakan galungan di Lampung. Jadi sudah 5 tahun merayakan galungan dan kuningan di Bali, Di Bali, gitu kan. ya, Jadi ya. kayak udah biasa. Awal-awal dulu waktu merayakan galungan gitu tuh kayak apa namanya? Wah gila, banyak banget ya Bantennya. Bahkan ada temen tuh, saya berkunjung ke rumah temen tuh sampai 2 minggu sebelumnya tuh udah mulai nyicil buat apa namanya Banten gitu kan. Ini luar biasa banget gitu kan. Bahkan megah banget, bahkan penjornya di sini kan luar biasa banget ya. Benar-benar luar biasa banget. Kita di Lampung itu kayak ya biasa lah, maksudnya penjornya ya standar lah gitu. ya. Tapi ketika lihat di Bali ya, terutama daerah Kuta itu penjornya bagus-bagus banget. Di Badung ya bagus-bagus banget gitu kan. Jelas ada perbedaan. Kalau melihat esensinya sih sama aja ya, merayakan Hari Raya Galungan Kuningan. Tapi melihat dari prosesinya, kemudian upacara upacaranya itu berbeda. Di Bali lebih banyak gitu, di Lampung itu lebih simpel. Maksudnya di desa aku sih gitu. Ya, lebih ibarat kita beda pulau, beda provinsi, ibarat tradisi dan budaya kita Iya beda-beda. betul ya. Dan itu sebenarnya yang bukan apa ya, kita yang suku Jawa juga bisa kok kita tuh dengan budaya kita gitu. Artinya tidak harus mengikuti budaya Bali gitu kan. Karena kan Jawa juga punya budaya sendiri gitu kan. Dari segi Banten dan sebagainya itu kan juga punya sendiri. Itu sih yang perlu digarisbawahi, bahwa jangan apa ya, maksudnya jangan minder gitu ya dengan melihat Bantennya orang Bali yang banyak banget gitu ya. Tapi kita juga punya budaya sendiri di Jawa gitu. Iya, ibarat gini, kalau agama Hindu di Bali udah terbiasa dengan budaya dan Iya tradisi betul gini. betul. Kita pun juga di Lampung udah terbiasa dengan adat Iya, istiadat betul. dan kegiatan di sana udah terbiasa tuh. Kalau orang Bali kalau lihat Banten yang banyak, udah biasa. Udah biasa, gitu. Karena memang Ya udah dari dulu kayak gini, dari leluhurnya juga gitu kan. Dan orang-orang Bali pun nggak terlalu mempermasalahkan Iya, hal itu sebenarnya. Karena udah terbiasa gitu kan. Udah terbiasa betul. Sama kalau orang-orang Lampung ya biasa juga, Iya. kalau Hindu Jawa kan udah biasa juga. Nah, kita kembali nih. Kalau kita Kuningan kan di Bali kan sering merayakan ada yang namanya nasi kuning. Identik dengan warna kuning juga Iya, nih, iya, gitu. iya. Nah, kalau di Lampung gitu juga ya. Gua juga ya, Nasi kuning iya juga? nasi kuning ditumpengin gitu. Jadi setelah diaturin kan Hari Raya Kuningan tuh, Iya, biasanya iya. kita juga sembahyang bersama kan ke pura. Jadi setelah diaturin itu kita makan bersama gitu. Jadi ada kayak wantilan gitu kan di luar gitu, di jabanya itu kita makan bersama. Jadi benar-benar kayak keluarga banget. Itu ya sebenarnya saya tuh kangen banget pada saat Hari Raya Galungan Kuningan tuh yang kayak gitu-gitu gitu, karena di Bali ya gitu, maksudnya ya udah ke pura sendiri, kadang sembahyang sendiri gitu kan. Tidak merasakan feel-nya itu. Jadi pas Galungan Kuningan bisa sedihnya di sana. Biasanya kumpul-kumpul sama keluarga gitu kan, sembahyang bareng, terus apa kok di sini ya? Megibung ya? Ya, Sejenis megibung gitu. Ada kok di sana. Ada ya. Selama Galungan nih Dewi nggak pernah pulang kampung. Nggak pernah, sedih banget udah. Jadi udah kalau 1 tahun kan sekali ya. Iya, 2 kali. 2 kali. Berarti 10 Galungan, 10 kali Kuningan saya di Bali. Di Bali. Jadi pengen gitu ya, sometimes mungkin ya kalau waktunya udah tepat bisa pulang kampung pas Galungan atau Kuningan gitu. Jadi sebenarnya udah kangen banget sih Galungan Kuningan di Lampung. Berarti selama 5 tahun belum pernah pulang. Pulang, cuman timingnya nggak pas Hari Raya Galungan atau Kuningan gitu. Biasanya saya pulang itu pas Hari Raya Nyepi gitu. Nyepi, ya. Nyepi karena di sana kayak itu udah ada Lebaran, temen keluarga juga pada kumpul pada saat ngembak geninya gitu. Jadi karena kan setahun sekali gitu kan. Jadi saudara-saudara jauh tuh pada datang gitu. Nah, ini juga kalau di Hindu Bali kan ada beberapa, seperti saya juga kan, kalau Galungan itu kan sembahyang di beberapa pura nih, banyak pura. Yeah. Kalau kalian tuh cuma pura itu saja apa nyari lagi pura-pura Nah lagi? itu jadi beda gitu kan. Kalau kami di Lampung itu ya di rumah kita di desa gitu ya, di desaku itu sembayangnya di rumah gitu ya. Kemudian ke pura desa yang tadi saya sebutkan itu, jadi udah di sana aja cukup. Karena kan memang kita nggak punya pura yang lain gitu kan, maksudnya pura yang kayak di Bali itu kan banyak banget kan, harus aturan ke sini. Kalau di sana cukup sih kita di rumah sama di pura desa itu.
Nah, kembali ke Kuningan juga nih. Tadi kan Dewi udah membahas mengenai nasi kuning nih. Sekarang saya bahas di sana tuh identik juga dengan warna kuning. Kalau Kuningan itu Iya, identik juga iya. ya. Jadi seperti apa ya? Apa sih bendera yang panjang itu namanya? Apa? Jadi biasa juga dipasang di pura kayak umbul-umbul. Oh, Ah, umbul-umbul itu juga ya. kita juga iya. Jadi umbulnya juga warna kuning gitu. Oh, Ya, iya, iya, jadi iya. jadi juga apa namanya masyarakat juga banyak gitu loh yang pakai baju kuning gitu ya. Iya, Mungkin iya. karena maknai kuningan gitu ya. Ya mungkin. Iya, iya. Soalnya kan Iya. kalau orang Bali kan Identik juga ya? Identik juga. Mhm. Yang Sama sih. yang wanita yang sering saya Wanita lihat. ya. Kalau pria kan nggak mungkin pakai Iya, baju kuning. iya sih. Pria kan masih Mungkin gini ya, apa namanya kamen mungkin kuning ya. Nggak juga sih. Udang kuning bagus kok. Nah, ya udah Dewi, saya juga mulai bingung nih. Mulai pertanyaan karena anak Lampung kan. Sama sih kan Iya, tadi kan betul. Dewi kan udah membahas mengenai apa sih perbedaan Hindu Lampung dengan Hindu Bali kan udah jelas Iya. tuh. Tapi yang hal yang menarik itu yang tadi itu adanya silaturahmi Iya, ya. toleransi, betul ya. Ya di Bali mungkin ada sih mungkin. Kalau di sini belum ada. Di Ya, kampung saya ya, belum ada. kan? Belum ada. Ya, karena lumayan dikit ya. Jadi waktu beberapa kali ngerayain Galungan Kuningan itu kayak ada nggak sih di sini yang open house gitu? Ya maksudnya kayak ada nggak? Karena kan emang di sini mayoritas Hindu ya. Ya, Jadi Hindu ya itu lah. dah itu yang nggak terlihat gitu. Karena di Lampung di desa saya tuh karena banyak gitu kan ada Ya, Kristen, terus. Katolik, Muslim, Hindu. Jadi itu masih toleransinya tinggi Nah, gitu kan. Silaturahminya nyampur juga ya, ya semua. betul. Jadi rumah saya aja di sini depan tuh Muslim, pojokan Kristen gitu. Jadi memang benar-benar itu toleransi itu ada banget. Kalau saya Hindu Iya, semuanya. semuanya Hindu. Sama juga dulu SD itu kan teman-temannya banyak kan mayoritas Muslim. Ya. SD, SMP Muslim juga. SMA saya di yayasan Katolik, semua Katolik Kristen. Sekarang di Bali ya, bahkan dari teman kuliah, teman organisasi semuanya ketemu tuh Hindu semua. Jadi kembali gitu ya, Ya. gitu deh. Nah, sekarang pesan terakhir nih Ya, untuk yang melihat ini ucapan untuk keinginan Ya. Dewi terhadap area Galungan dan Kuningan seperti apa? Oke, buat teman-teman pemirsa Jaskar Project ya. Jaskar Project. Luar biasa sekali. Jadi mengucapkan banyak terima kasih dulu lah sama Jaskar Project sudah diundang gitu ya. Buat teman-teman mungkin pesannya ya tidak ada pesan khusus sih, cuman ingin mengajak teman-teman untuk bisa hidup lebih bertoleransi gitu karena sejatinya ya kita manusia sama ya di mata Tuhan, maksudnya tidak ada agama yang lebih baik gitu, tapi lebih ke pribadinya bagaimana kita bisa membawa agama dan keyakinan kita lebih baik gitu ya. Jadi berhentilah maksudnya menyalahkan atau saling menghujat gitu kan, karena kita sama-sama ciptaan Tuhan gitu ya, sama-sama manusia yang sama-sama makan nasi gitu ya, yang bisa bisa jatuh kapan aja, bisa naik kapan aja. Jadi jangan terlalu menyombongkan diri gitu ya. Dan pesan yang terakhir, jangan sekali lagi gitu ya untuk menghujat siapapun gitu ya. Ujaran kebencian itu tolong hindari gitu ya, karena sekarang itu sensitif banget gitu ya, netizen tuh sensitif banget berbicara hal ini gitu. Karena kita ya sebagai generasi muda nih teman-teman, terutama teman-teman yang generasi muda gitu kan, harus menjadi tonggak awal gitu ya adanya perubahan gitu ya, memberi contoh adik-adik kita sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian ujaran kebencian dan sebagainya. Dan menyongsong Hari Raya Galungan ini, mari kita tingkatkan gitu ya serada bakti kita kepada Ida Sang Yang Widiwasa gitu kan, sehingga bagaimana kita bisa memaknai Hari Raya Galungan dan Kuningan ini dengan terbaik menurut versi kita. Ya, jadi melakukan hal terbaik menurut versi kita. Jadi boleh kok melihat orang lain gitu, tapi balik lagi saya bisa tidak melakukannya gitu. Gitu aja sih deh. Terima kasih. Mungkin kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf. Nah, itu juga menarik kenapa saya membahas dan mengundang Dewi, karena Hindu itu bukan di Bali aja loh. Iya, betul. Hindu Ya. ada juga di luar, di Banyak, Lampung. iya. Dan Hindu di luar pun mempunyai tradisi dan budaya yang berbeda. Iya, betul. Dan itu yang belum banyak diketahui. Ya, soalnya kalau bilang Hindu ya, yo di Bali gitu. Ternyata Hindu tuh ada di luar juga. Ya, dengan banyak. tradisi juga beda, semuanya beda-beda. Makanya ini hal yang menarik yang pengen saya bahas. Ya. Dan terus tadi Dewi udah jelaskan dari awal ke akhir gitu. Ya, semoga yang melihat sih mengerti gitu loh, bahwa Hindu itu bukan di Bali saja, tapi di luar juga ada. Gitu. Banyak. Nah, udah ke Dewi.
Saya juga udah bingung nih mau ngomong apa. Tapi sudah lengkap sih tadi pertanyaan yang saya Dewi udah jawab, udah lengkap. Saya tanyakan juga sudah lengkap. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.